Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. Perintah ini telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Tuhanlah yang menjadikan langit, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan hormat ada di tempat kudusnya. Biarlah langit bersukacita. Haleluya, haleluya. Kristuslah cahaya yang menerangi para bangsa. Dialah kemuliaan bagi umat Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem
untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kisah bacaan Injil hari ini, kita diingatkan kembali oleh Tuhan tentang pentingnya persembahan hidup kita kepada Tuhan. Kita datang ke gereja ini juga mau mempersembahkan diri kita, hidup kita kepada Allah. Kita mau mempersembahkan juga keluarga kita kepada Allah. Mengapa kita harus mempersembahkan diri? Jawabannya adalah karena hidup ini milik Allah. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita berasal dari Allah. Karena itu kita mau mempersembahkannya kepada Allah. Dan persembahan diri ini juga menjadi tanda bahwa kita percaya kepada Allah. Karena itu kalau kita mau merenungkan bersama, mengapa kok ada yang namanya baptisan bayi? Kita mau mempersembahkan bahwa anak kita mau kita jadikan sebagai anak-anak Allah. Karena itu kalau yang punya bayi yang masih kecil-kecil, baptiskan. Lapor ke sekretariat lalu minta untuk dibaptis. Itu menjadi tanda juga bahwa kita mau memberikan anak ini kepada Tuhan, karena anak ini juga adalah milik Tuhan. Selain itu, kita juga perlu mempunyai suatu tradisi dalam keluarga kita yang juga mengajarkan iman. Konkretnya bagaimana? Bagaimana ketika kita mengajarkan kitab suci kepada anak-anak kita? Kalau di rumah, juga di saat sekarang ini, kalau memang situasi sudah membaik, ajak anak-anak ke gereja.
Memang karena pandemi 1 tahun 2 tahun terakhir ini pandemi, kemudian anak-anak tidak bisa ke gereja, lalu bagaimana? Apakah pewarisan tradisinya berhenti? Tidak. Kita bisa mengajarkan iman kepada anak-anak dalam keluarga kita masing-masing. Ketika kita mengajak mereka doa bersama misalnya. Sudah berapa banyak dari kita yang melakukan itu? Atau mungkin sama sekali tidak melakukan. Ya sudah, nggak ada ke gereja, ya sudah, nggak usah doa. Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini belajar dari keluarga kudus di Nazaret bahwa hidup kita milik Allah. Karena itu kita harus benar-benar mengembalikannya kepada Allah, mempersembahkannya kepada Allah. Sehingga karena itu penting bagi kita bagaimana kita juga punya tradisi. Tradisi dalam keluarga kita untuk mengajarkan iman kepada anak-anak. Jangan sampai kalah dengan yang di luar Katolik. Mereka melakukan terus-menerus. Karena itu akhirnya apa? Buahnya apa? Buahnya adalah iman mereka kuat. Kalau kita mau anak-anak kita juga punya iman yang kuat, kita benar-benar harus mewariskan tradisi-tradisi iman dalam keluarga. Mulailah dengan doa keluarga, doa bersama. Seringkali kita meremehkan, karena itu apa? Ketika kita besok sudah tua, anak-anak kita dewasa, bisa jadi mereka hilang imannya. Karena kita sendiri pun tidak pernah memberikan warisan itu kepada anak-anak. Sekarang belum terlambat, mungkin sekarang sudah banyak yang hilang, tapi belum terlambat. Kita bisa mulai dari sekarang. Lakukanlah doa keluarga dalam keluarga kita masing-masing. Ajarkan anak-anak kita kitab suci, kita pun juga harus membaca apa kisah-kisah dalam kitab suci, sehingga dengan demikian iman anak-anak bisa kuat, mereka semakin setia dalam Tuhan, mereka tetap setia dalam iman. Tantangan apapun yang mereka hadapi, kalau imannya kuat, pasti mereka tidak akan goyah dengan godaan-godaan lain. Karena itu, lakukanlah tradisi iman dalam keluarga kita masing-masing. Ajak anak-anak kita, keluarga kita ke gereja, sehingga dengan demikian kita pun juga pasti akan mengalami bagaimana kita semakin mencintai Allah, semakin setia di dalam iman kekatolikan.